Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian, NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Sebelumnya ada yang tahu perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang antar negara. Dan dari perdagangan internasional tersebut, mereka memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. GDP artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran, berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional, dan banyak hal lainnya. Hal tersebut dibahas dalam buku Perdagangan Internasional. Nah, berikut ini adalah contoh dari bentuk-bentuk hubungan ekonomi yang terjadi di perdagangan internasional. Yaitu pertama, terjadinya output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya, kegiatan perdagangan internasional di Malaysia. Yang pertama, ekspor. Sebelumnya, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Seperti contohnya, Indonesia menjual barang-barang kerajinan ke Eropa. Di sini contoh perdagangan internasional di Malaysia. Minyak kelapa, sawit, dan produk petrokimia. Yang kedua, impor. Impor adalah membeli barang yang produksinya oleh luar negeri. Impor juga bisa dikatakan kebalikannya dari ekspor. Contoh barang yang impor dari Malaysia, mesin, kimia, dan peralatan transportasi. Berikut pasangan perdagangan internasional Malaysia. Yang pertama ada Cina, kedua Singapura, ketiga Amerika Serikat, dan terakhir ada Jepang. Selain itu, Malaysia juga mempunyai kebijakan perdagangan sebagai berikut. Kebijakan perdagangan pemerintah Malaysia yaitu pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang mendukung ekspansi perdagangan internasional, termasuk perdagangan bebas. Selanjutnya, proteksi perdagangan internasional Malaysia dalam 5 tahun yang akan datang. Yang pertama, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis, Malaysia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dapat mendukung pertumbuhan perdagangan internasional. Yang kedua, diversifikasi produk. Upaya diversifikasi produk ekspor khususnya dengan meningkatkan nilai tambah produk. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Malaysia sedang fokus pada investasi dalam sektor teknologi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Yang selanjutnya, kemitraan baru. Mengeksplorasi peluang untuk menjalin kemitraan perdagangan baru dengan negara-negara yang memiliki potensi pertumbuhan. Yang selanjutnya, ketidakpastian global. Adopsi strategi yang cerdas untuk mengatasi ketidakpastian global, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi global dan kebijakan perdagangan internasional. Di sini kita dapat simpulkan, jadi Malaysia memiliki potensi dalam perdagangan internasional yang sangat besar dan dengan strategi yang tepat. Dan prospek dalam 5 tahun ke depan sangat menjanjikan. Dikarenakan Malaysia mempunyai hal yang dibutuhkan oleh banyak negara. Dan oleh karena itu, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan